Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Mohon izin, mohon informasi. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia luar biasa. Boleh dong berikan jempol buat teman-teman 80 orang yang ada di Zoom ini. Oke, berikan jempol semuanya. Oke. Cakep. Nah, di sesi siang ini, di siang-siang begini, saya sangat apresiasi sekali nih melihat Bapak Ibu yang masih antusias, masih bergairah untuk menyimak rangkaian acara terakhir. Acara terakhir ini yang mungkin Bapak Ibu udah hampir semingguan ya mengikuti pelatihan ini, dan hari ini saatnya Bapak Ibu untuk kita me-wrap up ya. Yang akan disampaikan nanti oleh Bu Tanti ya, Bu Tanti Lukitaningsih. Beliau adalah pengurus Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Oke, kita sapa dulu mungkin Bu Tanti. Assalamualaikum Bu Tanti. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang Kang Tibi. Ya, selamat siang. Ibu lagi di mana nih Bu Tanti? Di depan laptop. Di depan laptop. lagi di Bali kirain. Ya baik. Oke. Gimana? Teman-teman semuanya ini udah pada ngumpul semuanya, Bu Tanti, kita mulai dulu. Namun sebelum mulai, boleh deh teman-teman semuanya kita fokus. Nah, sebelum fokus, Pak Haryadi sudah hadir ya, Bu Tanti? Sudah hadir. Ada Ibu Endang, ada Pak Kamal. Assalamualaikum Pak Haryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cari-cari nih saking banyaknya Pak Haryadi, mohon maaf gak kelihatan. Apa? Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beliau sebagai Ketua Pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia yang akan membersamai kita di sesi siang ini dan akan bagaimana membulatkan, bagaimana membungkus apa rangkaian Bapak Ibu selama kemarin mengikuti. Namun sebelumnya boleh dong saya ingin coba Bapak Ibu untuk fokus barang-barang di sekitar Bapak Ibu nih semuanya, barang-barang di sekitar Bapak Ibu semuanya. Tolong cari barang dua warna yang berbeda dan lihatkan di depan kamera Bapak Ibu semuanya. Yuk, dua warna yang berbeda. Saya punya merah dan hijau. Nah, itu bulu Ade apa? Pensil? Oke. Pulpen ya. Oke, Bu Fitri apa Bu Fitri? Itu Bu Fitri dua warna yang berbeda. Oke, Pak Haryadi itu apa? Minyak angin Pak Haryadi. Pulpen dan flash disk. Oke, Bu Fitri, terima kasih. Bu Syabanisa. Apa itu Bu Syabanisa? Oke. Terima kasih. Boleh sekarang tolong tunjukkan barang di sekitar Bapak Ibu yang terbuat dari unsur besi. Dilihatkan ke depan kamera Bapak Ibu. Oke ya, unsur besi. Saya punya. Oke, Bu Evi, di dalam mobil masih ada kunci, ternyata itu kunci gembok Bu Evi Oktaviana ya. Oke. Bu Niluh Putuswan, itu apa itu? Bu, kunci juga, rata-rata kunci ya. Bu Winata ini guntiang. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas fokusnya, terima kasih atas antusiasmenya di siang hari ini. Kita akan berikan kesempatan dan berikan waktu ini untuk kita mendengarkan Pak Haryadi Wibisono. Kepada Pak Haryadi, monggo dipersilakan Pak. Terima kasih Kang TB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Yang terhormat Direktur Pengelola Imunisasi atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BPBK Ciloto, Pak Samsul Arifin, yang terhormat teman-teman dari BPBK Ciloto dan seluruh panitia penyelenggara dari pelatihan ini, dan yang terhormat yang membanggakan para peserta sekalian, peserta pelatihan peningkatan kemampuan surveillance untuk PD3I yang pada saat ini menghadapi atau mengikuti acara penutupan. Dan saya sedikit memberikan ulasan bahwa Anda perlu bersyukur
bahwa Anda termasuk di dalam ini ada suara bocor. Ya. Oke, silakan Pak Riyadi. Karena Anda semua dari Puskesmas merupakan ujung tombak dari hampir semua program kesehatan. Khususnya Anda dalam 10 hari ini dilatih mengenai surveillance terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kenapa hal ini sangat penting? Karena di tangan Anda semuanya nantinya kewaspadaan deteksi dini itu sangat digantungkan. Kemampuan Anda mendeteksi secara dini adanya peningkatan jumlah penyakit yang dapat dijadikan imunisasi akan memberikan kontribusi di dalam upaya pencegahan. Sebaliknya, ketidaksiapan atau ketidakwaspadaan dari teman-teman petugas surveillance nanti akan mengakibatkan meningkatnya kasus tadi menjadi suatu KLB. Kita tahu PD3I untuk bisa menurunkan jumlah kasus dilakukan pemberian kekebalan. Namun kita juga tahu upaya pemberian kekebalan di beberapa daerah kita masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Artinya masih ada sebagian dari anak-anak kita, bayi-bayi kita yang belum mendapatkan tingkat kekebalan yang diharapkan. Kelompok inilah yang rentan terhadap terjadinya kasus. Kalau itu terjadi kasus, maka muncullah kasus-kasus entah itu difteri, entah itu campak, rubella, pertusis, atau bahkan polio. Saat ini kita sedang menghadapi suatu tantangan besar, yaitu adanya polio di Nangro Aceh Darussalam. Namun, ancaman itu bukan hanya di Nangro Aceh Darussalam. Di semua tempat di mana cakupan imunisasi belum mencapai tingkat yang diharapkan, disitulah risiko terjadinya KLB sangat besar. Dan disitulah peranan surveillance PD3I menjadi faktor kunci untuk deteksi dini dan action penanggulangan. Dari sini, maka kembali saya ingatkan, peranan Anda semua di dalam melakukan surveillance PD3 ini menjadi sangat-sangat penting. Bersyukur Anda telah menyelesaikan pelatihan tadi. Yang ingin saya sampaikan, pelatihan ini hanya sebagian dari usaha kita. Pelatihan 10 hari tidak akan banyak manfaatnya kalau Anda sendiri tidak memiliki motivasi untuk mengerjakan pekerjaan ini dengan benar. Akhirnya hanya selalu memohon petunjuk dari Allah SWT. Semoga Anda semua, kita semua mampu melakukan kegiatan kita dengan baik dan benar. Terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Berikutnya ada dari Bu Endang Budi. Mangga, Bu Endang Budi, apa sudah masuk di Zoom ya? Bu Endang? Ya, Bu Endang ada. Ada ya? Ada. Oke, selamat siang Bu Endang. Bu Endang. Bu Endang Budi Hastuti. Ya, boleh dicek sound Bu Endang. Halo, Bu Endang. Halo. Bu Endang, boleh kita cek sound dulu, Bu Endang? Iya, Pak. Maaf. Oke. Iya. Oke, boleh cek sound dulu, Bu Endang, suaranya? Iya. Oke, sudah jelas. Silakan Bu Endang. Terdengar. Kita bungkus pelatihan selama 10 hari ini. Apa saja sih insight yang harus didapatkan oleh teman-teman semuanya? Maka kepada Bu Endang saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, Pak Haryadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Tanti, Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan, para MOT, panitia. Alhamdulillah ya kita sudah sampai pada
hari terakhir ya hari ini ya, pelatihan cascading training kita untuk terkait dengan surveillance PD3I bagi petugas di puskesmas. Nanti mungkin ada pesan dan pesan ya Pak ya, nanti kami juga ingin dengar nih kesan dan pesan dari para peserta yang sudah mengikuti pelatihan ini. Saya yakin apa yang sudah didapat selama pelatihan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Kalaupun Bapak Ibu sekalian selama ini sudah melaksanakan mungkin ya kegiatan surveillance PD3I, tapi dengan mengikuti kembali mungkin pelatihan ini akan menjadi lebih mantap ya. Teori ataupun kemarin juga pasti sudah ada kegiatan praktek juga, studi kasus dan lain sebagainya, dan juga ada diskusi-diskusi. Saya yakin akan semakin mantap lagi Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan surveillance PD3I. Kita mungkin bisa mengambil contoh atau situasi kemarin ya yang adanya KLB polio di Aceh. Nah itu adalah merupakan pekerjaan atau hasil pekerjaan yang baik dari kegiatan surveillance PD3I, yaitu menemukan kasus secara dini. Ya, dengan ditemukannya kasus bukan berarti itu jelek, tapi itu adalah justru kinerja kita. Kita sudah menemukan secara cepat kasus tersebut sehingga nantinya kasus ini dapat ditata laksana dan kita lakukan respon supaya kejadian yang saat ini terjadi ya, kalau di Aceh itu KLB polio dapat segera kita cegah penularan lebih lanjut, termasuk juga PD3I lainnya. Ya, saat ini juga banyak KLB ya, campak rubella, kemudian juga difteri, ada juga beberapa tempat pertusis, bahkan juga tetanus neonatorum. Nah, inilah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Beberapa ya, karena selain itu juga ada penyakit lain sebetulnya yang dapat dicegah dengan imunisasi, ada hepatitis juga, tapi mungkin memang karena ada programnya sehingga tidak terlalu dibahas dalam pelatihan ini. Tapi pada intinya kegiatan surveillance PD3 itu hampir sama ya, bagaimana kita bisa menemukan kasusnya secara dini mulai dari gejalanya ya, kemudian kita lakukan investigasi lebih lanjut, lalu kita ambil sampel untuk memastikan diagnosis dari kasus ini. Tapi respon yang dilakukan tidak harus menunggu hasil laboratorium supaya dapat segera kita cegah penularannya. Ya kita karena berkejaran dengan waktu nih kalau PD3I ini. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi jangan menyerah, jangan bosan, jangan cepat putus asa. Ini akan kita kerjakan terus-menerus. Ya, ada atau tidak ada kasus, ada atau tidak ada KLB, tetap pencarian atau upaya kita untuk mendeteksi dini kasus-kasus PD3I harus terus dilakukan. Nah, kemudian juga koordinasi dengan puskesmas di sekitar mungkin, kemudian juga dengan dinas kesehatan, kabupaten, kota, dan provinsi juga harus dilakukan, termasuk juga dengan lintas sektor di wilayah Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus melibatkan juga sektor-sektor yang lain supaya upaya kita dalam melakukan pemantauan atau surveillance penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat dilakukan dengan baik. Ya, karena komitmen dari pemerintah daerah ya, kalau di puskesmas mungkin dari Pak Camat ya, Pak Camat kemudian Pak Lurah itu juga sangat besar dampaknya nanti pada upaya pekerjaan kita. Selain itu juga pelibatan kader-kader, ibu-ibu PKK ya untuk bisa membantu kita melakukan community based surveillance ya, laporan-laporan dari masyarakat kalau ada kasus-kasus yang mungkin mengarah kepada penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, itu juga dapat menjadi masukan bagi kita untuk melakukan investigasi atau penyelidikan lebih lanjut dari kasus-kasus tersebut. Ya mungkin itu dari saya. Selamat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah bisa menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Mudah-mudahan dapat diimplementasikan dalam pekerjaannya masing-masing nantinya setelah kembali bekerja lagi. Ya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Endang, luar biasa ya. Dan Bu Endang, Bu Tanti dan Pak Haryadi, saya dapat info dari panitia nih. Katanya untuk level puskesmas pelatihan surveillance PD3 ini, untuk batch ini
pesertanya keren-keren dan antusiasnya luar biasa katanya, melebihi bahkan yang level-level sebelumnya. Kita berikan jempol dong buat Bapak Ibu peserta semuanya. Oke. Katanya ini malah di luar ekspektasi, Bapak Ibu katanya antusias banget dan keren kerjasamanya dengan panitia katanya. Ini apresiasi dari tim kami. Dan boleh jempol yang satu lagi buat teman-teman di Puskesmas semuanya. Oke, 2 jempol, 2 jempol, 2 jempol. Keren sekali ya Bu Endang, Bu Pak Haryadi. Jadi teman-teman Puskesmas ini sangat antusiasme, beda banget. Aroma ataupun nyawa pelatihannya ada di teman-teman. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Bu Tanti, ada yang ditanyakan mungkin ataupun diklarifikasi. Iya, baik, terima kasih Kang TB. Yang kami hormati Pak Haryadi sebagai Ketua Umum PAI, kemudian Ibu Endang, kemudian ada tim Pokja di sana, ada Bu Vivi dan Bu Tika. Juga saya lihat ada Pak Kamal dari WHO. Selamat siang Pak, terima kasih sudah bisa bergabung. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang lalu yang menurut saya perlu ada klarifikasi nih Kang TB. Yang pertama seperti ini, cakupan imunisasi di daerah kami sudah cukup tinggi ya, tapi masih ada saja kasus-kasus PD3I yang selalu muncul, yang paling sering tuh campak, suspek campak dan sebagainya. Kira-kira kenapa ya ini? Seperti itu tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan juga, bukan pertanyaan sebenarnya, ini masalah yang didiskusikan, bahwa format-format laporan surveillance PD3I itu sangat banyak sekali. Apakah bisa nanti ini disederhanakan, kemudian diintegrasikan menjadi satu format integrasi seperti itu? Karena tugas kami di Puskesmas itu cukup padat dan bebannya banyak, sehingga kalau laporan satu jenis penyakit saja sampai segitu banyak, itu bikin kita sedikit mumet. Seperti itu pertama ya. Nah, mungkin nanti selanjutnya ada tambahan lagi yang saya tengarai. Seperti itu, mungkin ada yang bisa mengklarifikasi dari para narasumber, Ibu Endang, Ibu Tika barangkali sebagai pelaksana Pokja surveillance PD3I. Boleh, silakan Bu Endang atau Bu Tika untuk menjawab tadi ya, titipan pertanyaan kepada Bu Tanti. Silakan Bu Endang. Ya, mungkin nanti Bu Tika menambahkan ya. Jadi kalau masih ditemukannya kasus-kasus PD3I di suatu daerah yang cakupannya cukup tinggi, itu bisa saja terjadi, gitu ya. Karena imunisasi ini kan dia bisa mencegah suatu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, atau jikapun kena, dia tidak akan menjadi berat sakitnya. Gitu. Jadi bisa saja terjadi, tapi biasanya tidak berat. Dan kalau cakupannya memang betul-betul tinggi daerah tersebut, maka seharusnya penularannya tidak akan meluas, gitu ya. Jadi hanya pada 1 atau 2 anak di daerah tersebut, ya. Jadi tidak terjadi perluasan penularan ataupun KLB di daerah tersebut. Kemudian untuk form pencatatan pelaporan ini sedang kami upayakan untuk disederhanakan, ya. Jadi nanti bisa mudah-mudahan ya kalau sudah selesai yang secara digitalnya itu nanti tidak terlalu banyak penginputannya gitu. Jadi paling hanya mungkin nanti untuk dari data personal gitu ya, NIK, nama, alamat itu kalau sudah klik NIK misalnya itu langsung muncul alamatnya, jadi tidak menginput lagi. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan penyelidikan epidemiologinya, memang seperti itu yang harus dicatat gitu ya. Karena kita butuh data-data itu supaya nanti kita bisa menyimpulkan gitu kasus ini seperti apa, kemudian apa yang nanti bisa kita lakukan sebagai respon berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan tadi. Dari saya mungkin itu. Baik, baik, makasih Bu Endang. Mungkin Bu Tika mau menambahkan. Silakan Bu Tika. Ya, mohon izin, TB Bu Endang izin menambahkan. Boleh, silakan. Ya, mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena sedang di jalan. Jadi kalau dari saya mungkin menambahkan,
Jadi pertama, prinsip utama dalam imunisasi adalah capaian yang harus tinggi dan juga merata begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar tinggi tapi juga merata karena memang secara target kita menetapkan 90%. Tetapi harusnya tidak ada kantong-kantong yang tidak merata seperti itu. Jadi artinya pada saat terjadi suatu penularan di wilayah yang kebetulan di wilayah tersebut adalah wilayah kantong yang cakupan imunisasinya tidak baik walaupun secara kewilayahan itu cakupannya tinggi, maka sangat memungkinkan untuk bisa terjadi penyebaran bahkan terjadinya KLB. Jadi sekali lagi yang perlu kita pastikan adalah cakupan imunisasi ini untuk mencapai suatu herd immunity harus tinggi dan merata. Dan kemudian untuk kemungkinan terjadinya infeksi pada seorang anak misalnya yang di wilayah yang cakupan imunisasinya tinggi, perlu juga kita pastikan bagaimana dengan cakupan imunisasi anak tersebut. Artinya walaupun di sekelilingnya cakupannya tinggi, tetapi kalau memang dari seorang anak tersebut memang tidak pernah mendapatkan imunisasi, maka akan memungkinkan terjadinya infeksi. Walaupun secara penyebaran, kalau memang sudah terproteksi dengan imunisasi yang merata, ini tidak akan menyebar secara lebih luas. Mungkin itu tambahan dari saya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Endang. Dan kemudian untuk yang terkait format, memang kami sadari sampai saat ini, kami dari program masih menggunakan format manual. Memang setiap penyakit di PD3 ini memiliki karakteristik maupun pola persebaran yang tidak sama, sehingga setiap penyakit memiliki formnya masing-masing begitu ya. Memang kelihatannya jadi terlalu banyak, tapi karena memang setiap penyakit ini punya karakteristik maupun faktor risiko yang agak berbeda. Nah, kami mencoba menyederhanakan, mungkin lebih tepatnya mengintegrasikan begitu ya, dengan adanya aplikasi Sehat Indonesiaku yang saat ini sedang dibangun untuk mempermudah teman-teman ini dalam menyederhanakan input atau data-data yang diperlukan. Jadi karena program aplikasi ini nantinya akan terkoneksi dengan data-data seperti cakupan imunisasi, kemudian data-data kewilayahan, ada hal-hal yang bisa kita tarik datanya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang terkait dengan imunisasi mungkin tidak perlu menginput lagi, terkait dengan data-data kewilayahan nanti akan disesuaikan dengan nomor induk kependudukan seperti itu. Jadi ini masih dalam proses, kami masih berproses terus dengan DTO untuk hal ini. Mohon bisa ditunggu, tapi sampai saat ini memang format yang kita gunakan masih dalam bentuk format manual yang perlu dikirimkan dan dilaporkan sesuai dengan sistem yang saat ini kita gunakan. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, ini akan kita upayakan untuk yang terbaik, yang termudah untuk bisa teman-teman akses nantinya. Itu ya. Baik. Ya, ini tambahan nih Wah, kebetulan luar nih, Bu. biasa ya. Ini ada tambahan lagi TB satu lagi nih yang terkait dengan Boleh. imunisasi. Jadi walaupun kita juga perlu perhatikan masalah kualitas vaksinnya gitu ya. Jadi masalah cold chain-nya, masalah penyimpanan gitu ya. Karena bisa jadi walaupun misalnya cakupannya tinggi, tapi kalau cold chain-nya tidak bagus kan mungkin kualitas vaksinnya akan turun ya. Nah, itu jadi memungkinkan ada anak yang sudah tervaksinasi pun bisa terjadi infeksi karena mungkin secara kualitas vaksinnya tidak baik sehingga tidak memberikan proteksi yang cukup bagi anak tersebut. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Baik, makasih Bu Tika, Bu Endang. Mungkin tadi kalau development di DTO-nya sudah ini lumayan membantu sekali ya, lebih sederhana ya Bu Tika ya. Iya, kita sangat mengharapkan begitu ya karena sudah sekian lama kita menanti-nanti ini PD3I bisa menjadi suatu sistem informasi yang terdigitalisasi begitu, Kang. Iya. Jadi masih kita upayakan terus dan memang arah kebijakan kementerian sekarang untuk untuk digitalisasi ini sangat positif dari pimpinan sehingga ini menjadi momen bagi kami itu ya untuk transformasi dari yang selama ini berjalan menjadi ke sistem informasi digital begitu, Kang. Iya, jadi Bapak Ibu nanti ketika sistem ini sudah jadi, nah sekarang sedang dikembangkan oleh DTO, Kemenkes, itu juga akan membantu kita semua ya, mudah-mudahan dan lebih akurat nanti ininya. Oke, Bu Tanti ada pertanyaan lagi titipan dari ataupun yang harus dikonfirmasi? Ya, ini agak lebih teknis, Kang PB. Boleh, silahkan. Yang pertama, di tempat saya itu puskesmasnya sangat jauh dan kemungkinan seringkali hasil pemeriksaan lab yang dikirim itu hasilnya lebih dari 1 bulan. Nah, jarak informasi konfirmasinya kan cukup lama. Apakah itu langsung dilakukan PE boleh tanpa menunggu lab atau kita harus menunggu
hasil konfirmasi lab positif dulu baru kita lakukan PE ya, jadi agak lebih teknis nih ya. Kemudian yang kedua, ada 2 pertanyaan nih. Kami ini baru pemula dan baru ini kita mendapatkan pelatihan. Pemula maksudnya baru 5 bulan bekerja, baru ini dapat pelatihan karena selama ini yang disebut oleh petugas surveillance itu hanya yang menangani COVID kemarin. Jadi ini baru aja kita dapatkan ilmu. Sementara beban kerja kita juga cukup banyak, artinya program lain. Nah, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan surveillance PD3 ini yang cukup kompleks dan berat, sementara tapi ilmu yang kita dapat sih sudah cukup gitu ya. Jadi tinggal membagi atau berkoordinasi. Bagaimana selanjutnya kami akan melakukan aktivitas ini di Puskesmas itu. Barangkali sementara 2 itu dulu. Mungkin nanti dari teman-teman yang masih belum tercatat, dari teman-teman bisa langsung disampaikan ke Kang Tidi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tanti. Ada 2 pertanyaan ya. Boleh mungkin Bu Endang atau Bu Tika yang akan menjawab 2 pertanyaan tadi. Silakan. Boleh Bu Tika dulu ya? Boleh. Saya sedang ini di sebelah. Silakan Bu Tika. Boleh. Halo Bu Tika. Ya, baik. Untuk tata laksana, jadi untuk penanganan gitu ya, untuk suspek kasus, pada prinsipnya hasil lab ini adalah kan ada macam-macam kepentingan ya untuk hasil lab ini. Tapi pada prinsipnya untuk penanganan dan tata laksana maupun PE kita tidak menunggu hasil lab. Jadi memang kalau untuk penetapan KLB dan sebagainya memang memberikan dia itu harus melalui hasil lab. Tapi pada prinsipnya untuk PE, untuk investigasi, kemudian untuk tata laksana kontak erat ini tidak menunggu hasil lab, karena dengan penetapan suspek ini kita bisa ambilkan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang sudah tercantum di pedoman. Nah itu juga bisa menjadi pegangan Kang TB karena Bu Tanti, karena dalam pedoman ini juga sudah kita jelaskan bahwa untuk ada beberapa tindakan ini yang harus dilakukan walaupun hasil labnya belum keluar. Jadi mohon teman-teman bisa mencermati karena setiap penetapan KLB untuk penyakit ini ada kriterianya masing-masing. Nah itu yang menjadi pegangan kita adalah dari pedoman. Yang bisa teman-teman lakukan itu langkah-langkahnya sudah cukup detail begitu ya, apa yang harus dilakukan walaupun hasil labnya masih kita tunggu. Dan untuk hasil lab sendiri perlu kita pahami bersama karena banyak tahapan gitu ya, mulai dari tahapan pengemasan, pengiriman sampai dia bisa diperiksa, kemudian juga di lab sendiri masih butuh beberapa waktu dan prosedur untuk hasil itu sampai dia teman-teman gitu ya. Nah ini mohon bisa dipahami juga, tapi kami juga mencoba mengakselerasi begitu ya, apalagi kita punya pengalaman banyak setelah terjadinya pandemi COVID begitu ya, di mana hasil lab ini harusnya bisa cepat, harusnya bisa didapatkan segera. Nah ini yang masih kita terus upayakan bersama juga dengan teman-teman lab rujukan nasional, dan sekarang juga sedang digalakkan lagi untuk perluasan labkesmas, sehingga harapannya ini ke depan bisa kita lebih akselerasi begitu untuk hasil lab. Tapi memang banyak hal yang menyebabkan hasil lab itu tidak bisa langsung diterima dengan segera. Nah, tapi sekali lagi hal ini mohon tidak menghambat atau menunda untuk tata laksana kasus, karena kita tahu penyebaran dari penyakit-penyakit infeksi terutama PD3 ini sangat cepat. Kalau tidak segera kita tanggulangi ini maka akan berdampak besar dan akan mempersulit kita untuk bisa menanggulangi seperti itu. Kemudian yang terkait dengan pembagian tugas tadi ya, ini menarik juga sebenarnya dengan adanya COVID ini memang banyak perhatian yang lebih tercurah pada penanganan pandemi COVID. Nah, tapi perlu diingat juga kami juga mengintegrasikan untuk pencarian maupun penemuan kasus ini dengan mengintegrasikan pada saat kita melakukan intervensi atau pencarian kasus COVID. Jadi sebenarnya itu bisa dilaksanakan bersamaan gitu ya, bisa diintegrasikan. Jadi teman-teman tidak harus turun 2 kali seperti itu. Jadi itu yang sudah kita tuangkan juga dalam pedoman tata laksana PD3I yang terintegrasi dengan tata laksana COVID. Itu mungkin bisa dilihat kembali. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita integrasikan dengan program-program maupun kegiatan yang terkait dengan COVID. Dan itu juga kami pertimbangkan dengan mengingat kompetensi maupun beban dari teman-teman surveillance di lapangan yang tentunya bukan hanya menangani
PD3I maupun kadang-kadang mungkin satu petugas surveillance ini menangani semua jenis penyakit begitu ya, apalagi di puskesmas dengan keterbatasan tenaga. Nah ini penting sekali kita bisa mengintegrasikan antara satu program dengan program yang lain, jadi tidak ada yang tertinggal seperti itu. Itu mungkin dari saya. Karena memang ini fenomenanya di semua puskesmas ya Bu Tika ya. Iya betul, ini terjadi di semua puskesmas, terjadi di dinas kesehatan, termasuk juga di pusat gitu ya. Jadi beban ganda ini rasa-rasanya sih sudah menjadi tanggung jawab kita sehari-hari gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Bu Tanti? Ada Mungkin dari teman-teman peserta yang sudah melis beberapa pertanyaan, dipersilakan. Kalau mungkin dari Bapak Ibu MOT juga menyaring beberapa pertanyaan. Kemarin belum sempat ya. Sempat, dipersilakan. Ya, silakan kita kupas ataupun kita tuntaskan apa pertanyaan yang ada di benak kita mungkin ya, yang belum tuntas. Silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu. Boleh, silakan melalui chat boleh, melalui di unmute juga audionya boleh. Yuk silakan teman-teman dari Puskesmas. Bapak Ibu MOT juga boleh barangkali mencatat hal-hal yang di kelasnya masih jadi masalah Kang TB. Ya, yang belum terkonfirmasi. Mohon izin Bu Tanti, mungkin dari silakan saya. Ada Bu Kristina. Boleh juga. Bu Kristina, silakan. Yang pertama Bu Tanti bukan dari segi substansinya ya, tapi lebih ke ini kondisi peserta di masing-masing daerah, terutama kemarin ada beberapa peserta saya yang tidak bisa full ikut karena masalah jaringan dan kondisi alam yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya seperti kemarin ada beberapa yang tidak bisa memberikan laporan PKL-nya, mempresentasikan laporan PKL-nya karena di sore hari katanya sudah mulai hujan dan tidak berani menghidupkan perangkat IT-nya. Takut kena petir seperti itu. Kemudian tadi juga ada, saya lihat di chat beberapa yang peserta yang masih belum bisa ikut tes komprehensif karena masalah jaringan juga. Kemudian kalau peserta-peserta yang seperti ini, bagaimana nanti Ibu? Apakah mereka akan menyusul penugasan-penugasannya atau bisa dipermaklumkan karena sampai saat ini sepertinya ada beberapa yang belum tuntas seperti itu Bu. Kemudian yang kedua, masalah kehadiran, meskipun kemarin dari pihak PAI juga sudah mempermaklumkan tentang kehadiran, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan sih masalah faktor alam ya Bu yang tidak bisa dikendalikan, sehingga peserta itu ada 1-2 orang peserta yang memang beberapa hari tidak bisa hadir seperti itu Bu. Nah itu aja sih Bu, kalau masalah substansi, semua peserta sudah berkontribusi secara aktif dalam setiap proses pembelajaran, demikian juga dalam diskusi penugasan. Hanya satu masalah yaitu terkait dengan sinyal atau teknologi informasi yang tidak bisa diakses dari daerahnya. Demikian Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, makasih Bu Kristina, MOT Angkatan 3 ya. Iya. Baik. Perlu dijawab Bu Tanti? Perlu jawab? Untuk beberapa yang bisa saya klarifikasi ya Kang TB. Boleh Bu. Ya, kalau untuk jaringan dan kondisi situasi alam kan memang tidak bisa kita kita atasi ya kalau memang yang bersangkutan, karena kemarin saya coba buka map itu Bu, ada satu puskesmas yang ternyata jauh sekali, jadi harus ada 12 jam kalau dari pusat ibu kotanya gitu ya. Nah, jadi memungkinkan jaringan juga, kemungkinan juga perangkatnya yang bersangkutan itu juga tidak bisa akses dengan baik ke Zoom ya. Nah, namun
untuk laporan dan apa namanya dan tugas-tugas itu bisa dikirimkan melalui WA, karena kalau di WA itu bisa lancar sih diskusinya, lancar, nanti akan dibantu oleh teman-teman admin untuk dimasukkan ke CLC ya, begitu ya Kang TB ya. Kalau Ya. dikirim lewat WA Ya. kemudian dibantu untuk diteruskan ke CLC itu masih bisa. Jadi untuk laporan PKL kan baru kemarin ya, itu bisa dikirim aja melalui WA di grup WA grupnya, dan nanti bisa dilanjutkan oleh fasilitator pengampunya untuk dinilai. Mungkin itu solusinya Bu Kartini. Ya, untuk ketuntasan belajar tetap Ya. ditindaklanjuti gitu ya. Ya, untuk yang hadir, yang tidak hadir, kemarin memang sudah ada pemantauan dari tim IT kami maupun dari BPPK Ciloto. Ternyata tidak terlalu banyak ya Bu yang tidak hadir gitu ya. Jadi ada persentasenya itu sekitar 10 sampai ini, tapi tetap join kembali gitu Pak. Jadi tidak. Tapi ada yang sama sekali sampai hari tidak hadir. Kemungkinan untuk mengikuti materinya bisa juga Bu Kartina meminta yang bersangkutan membuat resume dari materi itu dengan melihat YouTube-nya. Bisa membuat resume, jadi dia bukti, dan ini jalan keluar supaya dia bisa membaca dan mencermati materi yang disampaikan oleh fasilitator gitu ya. Jadi ada beberapa sesi yang dia tidak dapat hadir, itu bisa membuat ringkasan gitu. Ya. Tapi sejauh ini sih saya lihat sangat bagus ya, di diskusi breakout room-nya pun Dinamis ya Bu ya? Ya, dinamis sekali dan dinamis. interaktif. Bahkan waktunya udah kita alokasikan lebih nih Kang TB, dari yang semula 3 JP ini 5 JP masih juga ya, karena seriusnya permasalahan satu dengan yang lain. Ya, seperti itu mungkin salah satunya. Mungkin saya juga dapat kabar dari panitia, katanya memang angkatan ini keren-keren Bu, maksudnya antusias banget, dinamis banget pembelajaran. Beliau langsung operasional di lapangan ya. Oh, jadi ngerti banget ya apa yang ini diskusikan. Betul. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu peserta ataupun MOT yang kemarin sempat ditanyakan dan belum sempat dijawab oleh fasilitator di kelas, biar tuntas, tas dan pas. Oh, untuk yang ini Kang TB ada yang belum sempat menyelesaikan tes komprehensif atau post-tes ya? Oh iya, tadi betul. Apakah masih bisa diberi kesempatan nanti mungkin cuma 1 atau 2 orang nih ya, untuk dibuka kembali gitu ya, karena mungkin kemarin jaringan pas waktunya tes itu jaringan tidak terbuka gitu ya, seperti itu. Mungkin dari tim IT CLC bisa memberikan klarifikasi. Ada sih pertanyaan, apa kami masih boleh tes lagi gitu ya, karena belum sempat selesai gitu. Baik. Itu nanti tetap harus ditindaklanjuti, nanti akan dijawab oleh panitia ya di melalui pribadi. Ya, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Yuk, cukup. Kayaknya sudah kenyang sekali dengan informasi selama 10 hari. Izin Kang TB. Nah, boleh Bu Tika. Berarti kalau pertanyaannya sedikit, berarti fasilitator yang kita cetak kemarin ini sudah berhasil Kang TB. Untuk menyelesaikan isu di kelasnya masing-masing ya. Iya, dan dinamika kelompok belajarnya memang bagus-bagus Bu Tika nih untuk angkatan ini. Alhamdulillah, berarti semangatnya luar biasa ini teman-teman Puskesmas. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak TB, di sini ada Pak Kamal nih dari WHO. WHO ya, boleh. Ada yang disampaikan buat teman-teman Puskesmas, mumpung ketemu karena kita panggil Pak Kamal nih. Iya, jarang sekali ada saluran langsung dari Puskesmas ke WHO ya. Oke. Pak Kamal monitor. Pak Kamal monitor. Standby. Halo Pak Kamal. Pak Kamal dari WHO mungkin bisa saya cari di searching yang udah nggak hadir Bu. Tidak ada ya. WHO sudah tidak hadir Bu. Sudah keluar mungkin tadi Bu, atau sempat keluar. Oke, Bu Tanti, bagaimana? Masih di mute Bu Tanti? Ya, dari Pak Argo tadi ada Pak Argo ya, bagus gitu ya. Mungkin ada Pak Argo hadir.
Tadi Pak Argo ada kayaknya deh. Tadi saya lihat Pak Argo. Pak Argo ada yang perlu disampaikan Pak Argo? Ya, tadi beliau Pak Argo Winoto. mengatakan bahwa selama jadi Widyaswara itu baru sekali ini mengalami mengikuti pelatihan TOT. Selesai TOT langsung ngajar, hitung berapa kali berhadapan dengan peserta yang biasanya itu setahun lagi atau bertahun-tahun lagi baru mengajar, yang udah lupa gitu ya. Mungkin itu yang boleh disampaikan pada teman-teman. Silakan Pak Argo. Pak Argo. Pak Argo monitor, Pak Argo. Pak Argo. Kayaknya di off kamera Pak Argo nih, lagi perjalanan mungkin. Atau Pak Suyas nih, tadi juga curhat nih Pak Suyas, silakan dari Mas mana nih? Pak Suyas ini udah senyum-senyum dari tadi memang saya lihat. Silakan Pak Suyas. Kayaknya pengen apa ada yang disampaikan oleh Pak Suyas. Silakan Pak Suyas. Silakan. Manggis ya, Puskesmas Manggis 1. Di mana itu ya? Di mana Pak Suyas itu tempatnya? Silakan Pak Suyas. Saya dari Kabupaten Karangasem. Oh, Karangasem. Oke, silakan Pak Suyas. Ya Ibu, izin saya memang senyum-senyum karena di awal sempat minder juga ikut pelatihan ini. Karena memang saya baru 5 bulan ikut bergabung di Puskesmas dan langsung diberikan tugas juga di surveillance karena memang ada kekosongan dari awal begitu, dari pertengahan tahun 2021 memang ada kekosongan karena memang ada mutasi staf gitu. Tapi secara umum memang sudah luar biasa perjalanannya, dari tidak bisa buat video dan dituntut untuk membuat video itu luar biasa sekali Bu. Kemarin juga pelatihan sempat terkendala juga di yang tadi sudah disampaikan, memang kita terkendala di akses internet. Akses internet memang sering sekali kadang kita terlempar keluar, tapi kita berusaha lagi untuk ikut secara maksimal begitu. Kalau untuk pertanyaan sih enggak ada sih untuk sementara. Yang jelas sudah luar biasa sekali. Pak Argo juga yang menemani kami, Pak Argo, Kang Asep sudah bersabar menemani kami yang cerewet-cerewet. Oh, Pak Suyas cerewet toh? Kita Pak, soalnya banyak sekali kalau ada apa-apa langsung di grup, wah nanya apa gitu. Oke. Luar biasa sekali ya. Kalau fasilitatornya bagaimana Pak? Kalau fasilitator bagus Bu. Fasilitator bagus, kemudian dari penyampaian juga bagus, baik sekali, walaupun baru dicetak Bu ya. Iya, baru masih anget itu cetakannya. Masih hangat-hangatnya, luar biasa sekali. Pokoknya tetap semangat buat rekan-rekan semua. Saya masih banyak belajar, perlu banyak belajar lagi. Begitu Pak. Baik Pak Suyas, terima kasih atas apresiasinya dan kesannya. Oke, mungkin ada yang saya berikan terakhir nih kesempatan buat Bapak Ibu, apabila ada yang mau dituntaskan terkait dengan pertanyaan yang belum kejawab ataupun hal yang masih dianggap bingung sebelum pelatihan ini kita tutup. Oke, ada Bapak Ibu? Cukup? Boleh, Bu. Oh, nih Bu Nilih Putuswan Dewi ya, silakan Bu. Dari Bali ini pasti ya. Dari Bali, Dengar. Izin saya mungkin mewakili teman-teman semua. Jadi kita selama 10 hari melakukan pelatihan. Selain satu terkendala jaringan segala macam kan. Kenapa dari BPK Ciloto mengadakan pelatihan ini secara online? Kenapa tidak klasikal atau offline saja seperti itu? Kalau offline pengennya Bu Nipu tuh di mana offline? Ya, atau mungkin dipertemukan satu tempat sehingga bisa lebih efektif sehingga tidak ada alasan sinyal hilang segala macam seperti itu loh. Oke. Ya, oke. Memang betul ya dinamika kekinian nih Bu Nipu tuh. Ini Bu Nilo. Jadi dinamika kekinian ya biar masif juga ini dari beberapa puskesmas. Terus juga dengan lebih cepat, Bapak Ibu juga nggak meninggalkan rumah, ya. Ini dinamika pelatihan di era pandemi ini, pasca pandemi atau ya. Makasih Bu Nilo Putu atas masukannya. Mungkin nanti bisa tuh suatu saat jadi ada angkatan yang
luringnya Ya, betul. gitu ya. Oke, ini sudah ada Bu Prima. Bu Prima mau menambahkan, Bu Prima? Oke ya. Baik Bu Tanti, kita Waping ini sudah kita tuntaskan ya. Kita Ya. masuk sesi penutupan mungkin ya. Iya, kira-kira 5 menit lagi mungkin ada dari Pak Haryadi ingin menambahkan atau cukup Pak? Ya, silakan para fasilitator ataupun para pengampu, para expert ingin menambahkan. Pak Haryadi, boleh silakan Pak Haryadi. 5 menit lagi. Saya kira tadi yang dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Ibu Endang sebagai Ketua Tim Pokja Surveillance, kemudian Ibu Tika sudah menjawab semua pertanyaan. Yang perlu saya garis bawahi bahwa pelatihan ini bagaimana juga hanya sebagian kecil dari upaya capacity building. Komponen yang terbesar adalah motivasi dari para peserta sendiri. Karena tanpa motivasi, selesai kelas, tutup buku, besoknya ilmunya hilang. Tapi kalau dengan motivasi, maka saya yakin ilmu itu akan tetap berada di dalam kegiatan sehari-hari. Jadi pesan saya adalah pelatihan apapun bentuknya, tanpa diikuti dengan motivasi untuk belajar, motivasi untuk mengerjakan dengan lebih baik, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Pelatihan plus motivasi kuncinya. Terima kasih, Kang TB. Baik, terima kasih Pak Haryadi atas motivasinya. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ditambahkan sebelum kita tuntaskan di penutupan? Cukup? Oke ya. Cukup, Pak. Cukup ya, Bu Tanti. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat, dan yang paling penting kesannya itu nempel dengan ilmunya. Kesannya menempel dengan ilmunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu narasumber, dan Bapak Ibu para peserta untuk sesi WhatsApp ini, dan mudah-mudahan tuntas ya apa yang dipertanyakan sebelum-sebelumnya, apa yang masih kebingungan sebelum-sebelumnya, dan di sesi ini kita tuntas. Oke, saya panggil mungkin MC penutupan di penutupan kali ini, Teh Novi. Hadir Kang TB. Oke, Teh Novi, kita sudah siap penutupan, Teh Novi? Sudah siap ini. Sudah ya. Oke, kita lakukan saja. Silahkan, saya serahkan kepada Teh Novi.